Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPS bersama Bu Utami Wirdani. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas ruang dan interaksi antar ruang serta komponen-komponen pada peta. Nah, hari ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat luas. Negara Indonesia terdiri atas pulau kecil dan pulau besar yang terpisahkan oleh perairan luas. Nah, letak suatu wilayah berkaitan dengan posisi dan lokasi di permukaan bumi. Letak suatu wilayah yang menunjukkan karakteristik keadaan alam di permukaan bumi. Dengan demikian, perbedaan letak wilayah mempengaruhi perbedaan kondisi fisik atau keadaan alam permukaan bumi. Letak suatu wilayah dapat dilihat dari posisi geografis, letak geografis, dan luas Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah posisi geografis. Nah, kalian pasti sudah pernah belajar IPS di SD. Nah, posisi geografis suatu wilayah di permukaan bumi didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur merupakan garis khayal yang saling berpotongan tegak lurus dengan satuan derajat. Ini yang dinamakan garis lintang dan garis bujur dengan ada derajatnya di sini. Nah, yang pas Ibu kursor di sini 0 derajat. Nih. Nah, fungsinya apa? Fungsi garis koordinat yaitu mempermudah penentuan lokasi setiap wilayah di permukaan bumi. Nah, jadi berdasarkan posisi geografis, Indonesia terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Di sini 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi ingat, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan Indonesia dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa. Kembali ke gambar sebelumnya. Nah, yang dinamakan garis ekuator ini 0 derajat. Garis ekuator sampai ujung sini. Ini adalah garis ekuator. Nah, apa itu garis ekuator atau garis khatulistiwa? Garis ekuator adalah garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Garis ekuator atau garis lintang adalah garis lintang 0 derajat. Bisa nampak di sini, ini adalah 0 derajat lintang utara. Nah, posisi geografis Indonesia mempengaruhi kondisi alam Indonesia. Pengaruh tersebut tampak pada jenis iklim, pergantian musim, jenis vegetasi, pembagian daerah waktu, dan perilaku angin. Kita akan bahas satu persatu di sini. Nih. Nah, pergantian musim yang pertama, karena posisi Indonesia yang berada di daerah ekuator menyebabkan durasi siang dan malam hampir sama. Kesamaan tersebut terlihat dari durasi siang sekitar 12 jam dan malam sekitar 12 jam juga. Jadi dalam satu hari kita punya 24 jam, 12 jam siang dan 12 jam malam. Keadaan alam Indonesia ini tentu berbeda dengan daerah yang jauh dari garis ekuator.
seperti Eropa dan Alaska. Nah, kawasan Eropa dan Alaska akan mengalami siang lebih panjang pada saat musim panas. Sebaliknya, ketika musim dingin, Eropa dan Alaska akan mengalami malam yang lebih panjang. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam juga dipengaruhi rotasi bumi dan revolusi bumi. Gerak revolusi bumi menyebabkan matahari seolah-olah bergerak bolak-balik di antara garis balik utara dan garis balik selatan. Nah, gerakan matahari ini disebut gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari mengakibatkan daerah yang berada di lintang rendah seperti Indonesia mendapatkan sinar matahari yang lebih intensif atau yang lebih sering. Kondisi ini menyebabkan Indonesia hanya mengalami dua jenis musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Nah, kalau kita tahu negara di atas Indonesia yang mengalami garis lintang paling atas seperti Asia dan Eropa, terutama Eropa ataupun Amerika, Eropa itu mengalami 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, kalau di Indonesia hanya 2 saja, musim hujan dan musim kemarau. Nah, begitu juga kalau kita sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, di sana itu puasanya bisa lebih dari 18 jam atau bahkan hanya pernah juga 20 jam. Jadi jarak antara buka dan sahur itu selisihnya 2 jam saja. Nah, beruntung di Indonesia kita itu kira-kira hanya sekitar bisa 12 jaman. Kalau kita 12 jam, tapi kalau di daerah Eropa, di daerah seperti Asia Timur, ataupun daerah di atas Indonesia itu bisa lebih dari 12 jam. Bahkan sampai 20 jam pun ada. Nah, itu pergantian musim. Ingat, Indonesia hanya punya 2 musim saja, musim hujan dan kemarau. Nah, sekarang kita sedang mengalami musim hujan. Next, yang kedua adalah jenis vegetasi. Nah, vegetasi di Indonesia jenisnya beragam. Vegetasi tumbuh subur dan lebat, khususnya di daerah yang memiliki tanah, suhu, dan air yang sesuai. Kondisi ini dipengaruhi jenis iklim Indonesia, yaitu iklim tropis. Pembagian iklim di dunia terkait dengan posisi geografisnya. Indonesia terletak di lintang rendah sehingga termasuk iklim tropis. Nah, Indonesia mengalami iklim tropis karena apa? Indonesia dilalui oleh 0 derajat tadi, sehingga hanya mengalami musim atau iklim tropis saja. Nah, karakteristik atau ciri-ciri iklim tropis memberikan keuntungan tersendiri. Nah, di situ keuntungannya adalah Indonesia memperoleh hujan sepanjang tahun sehingga Indonesia memiliki hutan yang hijau. Nah, banyak negara yang mengalami curah hujan sedikit. Nah, misalnya daerah gurun seperti Afrika ataupun di daerah Australia itu sebagian besar daerahnya adalah daerah gurun. Nah, karena mereka itu sedikit mengalami curah hujan, jadi daerahnya itu tandus. Di Indonesia juga ada daerah seperti itu, tepatnya ada di daerah timur, Nusa Tenggara Barat ataupun Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita bahas adalah pembagian daerah waktu. Nah, pasti kalian sudah tahu daerah waktu di Indonesia itu dibagi menjadi 3 sesuai dengan Greenwich Mean Time atau GMT. Nah, itu adalah titik di bumi yang menunjukkan bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, Inggris. Nah, kota Greenwich menjadi acuan bagi negara-negara di dunia untuk membagi belahan buminya itu jamnya gimana. Nah, di Indonesia sendiri berbentuk memanjang ke samping sehingga memiliki interval bujur yang panjang sehingga letak Indonesia berada di
95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi di sini kita membagi sesuai dengan Greenwich tadi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah daerah Indonesia Timur atau WIT berbatasan dengan garis bujur 135 derajat bujur timur. Nah, kalian tahu daerah WIT itu siapa saja yang termasuk WIT? Nah, yang masuk daerah WIT bagian timur itu adalah Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Nah, terus daerah WITA, Indonesia bagian tengah itu 120 derajat bujur timur. Yang termasuk WITA, ini di tengah-tengah adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan kita yang berada di daerah Indonesia bagian barat itu garis bujurnya 105 derajat bujur timur. Yang termasuk daerah WIB adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, misalnya kalau sekarang kita di Sambas itu jam 8 malam, di daerah WITA, misalnya di Makassar itu jam 9 malam, sedangkan di Papua adalah jam 10 malam. Jadi perbedaannya itu 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita ada di Makassar sekarang jam 9 malam. Nah, kalau di Papua itu jam 10 dan kalau misalnya di Pontianak atau di Sambas itu jam 8. Jadi tinggal dikurang 1. Jam 1 jam saja perbedaannya. Selanjutnya kita bahas adalah perilaku angin. Nah, perilaku angin di sini Indonesia terletak di ekuator atau garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia berada di pertemuan angin pasat dari belahan bumi utara dan selatan. Angin pasat bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ekuator. Daerah subtropis itu daerah yang di atas tropis, jadi dia itu termasuk Eropa. Salah satunya. Nah, angin pasat terdiri dari angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara. Angin pasat timur laut bertiup dari belahan bumi utara dan angin pasat tenggara bertiup dari belahan bumi selatan. Nah, kedua angin ini bertemu di sekitar ekuator. Jadi kan ekuator di tengah-tengah. Nanti yang dari timur, dari utara, kalau yang tenggara itu dari selatan. Nah, jadi dia akan bertemu di garis khatulistiwa ataupun garis ekuator. Itu adalah pusatnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah letak geografis. Jadi, Ibu ingatkan kembali, posisi geografis dan letak geografis itu berbeda. Nah, kalau ditanya posisi geografis berat Indonesia berapa? Jawabannya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalau ditanya letak geografis seperti yang kita bahas di sini, Indonesia itu berada di persilangan benua Asia dan benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia maksudnya, maaf. Nah, jadi di sini Indonesia berada di tengah-tengah, di silang nih. Nih, seperti itu. Akan kita bahas satu persatu. Nah, Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, batas-batasnya gimana? Nah, batas-batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Nih, sebelah utara adalah Malaysia,
Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan selatan ada Australia, Samudra Hindia di sini, dan Timur Timur. Ini seperti sini. Sedangkan di sebelah barat sama di sini Samudra Hindia. Kalau sebelah timur ada Papua Nugini di sini dan Samudra Pasifik. Nah, letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia berada di persimpangan dunia. Lalu lintas transportasi dan perdagangan di lokasi ini sangat padat. Nah, jadi kalau misalnya kita berada di tengah-tengah, jadi ini adalah seperti jalur sutra. Nah, kalau misalnya kapal dari Malaysia mau ke Australia, nah pasti dia akan singgah ke Indonesia karena melewati Indonesia. Begitu juga sebaliknya, jika kapal dari Australia mau ke Vietnam misalnya, pasti akan singgah ke Indonesia. Nah, hal ini sangat strategis karena apa? Persinggahan kapal-kapal yang ada di pelabuhan Indonesia. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Tentu saja, kalau ada positif pasti ada negatif, kalau negatif pasti ada positif. Nah, dampak positifnya apa? Indonesia berada di daerah persilangan. Nah, menguntungkan di bidang perdagangan dan pariwisata karena pelabuhan Indonesia menjadi transit atau persinggahan perdagangan internasional. Misalnya kapal pesiar. Kapal pesiar biasanya kan berlayar dari Australia, misalnya mau ke Thailand misalnya ya, kan pasti dia akan mengikuti jalur di sini. Nah, misalnya kalau lagi mau isi bahan bakar, misalnya singgahnya ke pelabuhan Merak atau pelabuhan di Surabaya misalnya, atau singgah lagi di Surabaya, bisa itu dampak positifnya. Jadi bisa menguntungkan di situ. Nah, selain ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya itu masuknya budaya negara lain yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Nah, di sini maksudnya adalah kita tahu budaya Indonesia itu seperti apa, kulturnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara Eropa, Amerika, itu kulturnya berbeda. Nah, namanya itu kalau kita bilangnya kebarat-baratan. Nah, ini adalah pengaruhnya. Itu tidak bisa dihindari, sedikit banyak kita pasti akan mengadopsi budaya tersebut, tergantung kembali ke orangnya lagi, apakah bisa menyaringnya atau tidak. Nah, bagi mereka yang tidak bisa menyaring, terima-terima langsung saja budaya tersebut, ya pasti akan dampaknya negatif seperti itu. Tapi kalau bagi kita yang masih bisa memfilter atau menyaringnya, itu tidak apa-apa, masih bersifat positif. Nah, dampak negatif lainnya adalah penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkoba, hewan langka, black market bisa juga, dan lain-lain. Nah, yang paling terkenal di sini adalah penyelundupan narkoba. Indonesia itu besar sekali. Jadi kalau barang itu masuk seperti narkoba itu bisa tembus dari mana saja. Makanya harus diperketat dengan penjagaan di laut, udara maupun di darat, khususnya di perbatasan. Nah, kalau kita tidak memperketat perbatasan kita, tentu saja barang itu bisa masuk. Nah, Indonesia itu sudah sangat terkenal, apalagi di kota-kota besar dengan namanya narkoba. Siapapun bisa membelinya, siapapun bisa mengkonsumsinya, mau itu kalangan rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, namanya narkoba itu tidak pandang bulu, siapapun bisa. Nah, kembali lagi ke kitanya, bagaimana mengkontrol diri kita. Seperti itu. Nah, black market. Pernah dengar black market? Pasar gelap. Nah, misalnya ini paling sering di Batam, nah, ataupun di daerah perbatasan yang dapat penyelundupan gitu ya. Ini black market maksudnya barangnya ini, misalnya contohnya HP. Dan dia itu tidak lulus bea cukai. Nah, tidak lulus penyaringan. Jadi dibuang, lalu dijual dengan harga murah.
Nah, ini namanya pasar black market, seperti itu. Ini ilegal juga sebenarnya. Oke, itu adalah letak geografis Indonesia. Ada dampak positif, ada dampak negatif juga. Selanjutnya adalah letak geologis. Nah, tadi ada posisi geografis, letak geografis, dan sekarang letak geologis. Nah, geologis itu apa? Merujuk pada batu-batuan yang menyusun bumi. Jadi ini adalah komposisi bumi. Dia tepatnya berada di lapisan-lapisan bumi, paling bawah dia itu. Nah, di sini Indonesia itu berada di rangkaian jalur pergunungan muda sirkumpasifik dan Mediterania, serta berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia. Jadi lempeng Indo-Australia itu lempengnya sekitaran sini, dari Indonesia sampai bawah, daerah Australia di sekitar sini. Ini lempengnya, ini kalau kita contohkan Australia di sini, ini lempengnya dari sini, ini ibunya ibu lihat kan, ini sampai daerah Sumatera, ini adalah lempeng Indo-Australia. Sedangkan Eurasia itu Eropa, Asia. Jadi lempengnya itu sekitaran benua Eropa dan benua Asia, serta Pasifik. Lempeng Pasifik itu di sini, di sebelah ya, kursor ibu ini. Jadi ibaratnya Indonesia ini berada di lingkaran, namanya itu Ring of Fire, cincin api. Jadi Indonesia itu berada di cincin api, dikelilingi oleh tiga lempeng ini. Nah, apa penyebabnya? Nah, karena kita berada di Ring of Fire atau lempeng api, cincin api, Indonesia itu pasti ada gunung api. Nah, bisa kalian lihat yang merah-merah ini adalah gunung api aktif. Nih, bisa kalian lihat gunung apinya sekitaran 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Nah, itu kalau tidak salah ya. Jadi, gunung apinya tersebar di daerah ujung Sumatera sampai ujung utara Sumatera sampai ujung selatan Sumatera, lanjut ke sini. Ini adalah Jawa sampai timur-timur, daerah timur-timur. Bahkan di sini yang laut lepas, ini laut lepas juga ada gunung api aktifnya. Dan naik ke kepulauan Sulawesi ujung lebih tepatnya. Ini daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo serta Kepulauan Maluku, dan di atas kepala Papua. Nah, ini dia. Nah, ada yang sudah tidak aktif lagi, ada yang masih aktif sampai sekarang. Salah satu yang masih aktif adalah Anak Krakatau di Selat Sunda, terus Gunung Merapi di Yogyakarta. Terus di sini yang baru-baru bulan tahun 2019 yang terjadi gempa bumi dan tsunami yang ada di Sulawesi Tengah, ini di sini berarti, ataupun di daerah Manado itu adalah masih gunung aktif. Ya, pokoknya Indonesia sangat rentan mengalami namanya gempa bumi, gunung meletus, bahkan tsunami. Nah, karena Indonesia itu berada di patahan, jika tiga lempeng ini, terutama Indo-Australia ini, bergerak satu sama lain, nah kalau misalnya kan bergerak di bawah tanah kita, itu ada lempeng. Jadi kalau misalnya mereka bergerak, nah kalau bergeraknya itu tidak sesuai irama, maka akan berbenturan. Nah, berbenturannya itulah yang menyebabkan gempa bumi. Tergantung berapa skala Richternya. Kalau sudah 5 ke atas itu berarti yang sudah besar. Bisa menimbulkan tsunami, bisa tidak, tergantung. Nah, Indonesia bagian timur di sini terletak di dangkalan Sahul. Sedangkan Indonesia bagian barat di sini berada di dangkalan Sunda. Oke, dampak positifnya.
Nah, itu tadi sebelumnya Ibu jelaskan dampak negatif Indonesia berada di lempeng-lempeng tersebut. Berarti ada bencana alam, itu tidak akan terelakkan, itu pasti, karena kita memang berada di ring of fire atau cincin api. Jadi tidak bisa terelakkan, sudah takdirnya seperti itu. Nah, itu dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah tanah kita subur, terutama di daerah yang berada di dekat gunung api. Nah, itu jadi subur dia. Sehingga tanaman apa saja bisa tumbuh di Indonesia karena tanahnya subur dan bagus. Itu dia. Serta mengandung sumber energi dan mineral yang tinggi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah luas Indonesia. Luas Indonesia terbagi menjadi luas daratan dan luas lautan. Oke, yang ini adalah daratan dan ini adalah lautan. Pasti kalian bisa membedakan yang mana daratan, yang mana lautan. Oke. Nah, kita tahu Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia. Nah, berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG tahun 2018, total luas wilayah Indonesia adalah 8,3 juta kilometer. Nah, dengan luas tersebut, wilayah Indonesia terluas di kawasan Asia Tenggara dan terluas kedua di benua Asia. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Cina. Dan Indonesia juga merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Nah, kita harus bangga dengan keadaan seperti ini, walaupun ada plus minusnya, tetapi kita harus bangga bahwa kita tinggal di Indonesia. Nah, sepertiga luas wilayah Indonesia adalah daratan, dan 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah daratannya dulu. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG tahun 2018, luas daratan Indonesia sekitar 1,8 juta kilometer. Nah, daratan Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang berjumlah 17.504 pulau. Yang kita tahu Indonesia itu memiliki 5 pulau besar, ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Nah, itu dari 17.504. Bahkan sampai sekarang ada juga pulau yang tidak bernama atau tidak terdeteksi. Nah, saking banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Nah, pulau-pulau tersebut ukurannya berbeda-beda. Ya, yang pertama adalah Papua. Papua ini luasnya 785,753 km persegi. Kedua adalah Kalimantan dengan luasnya 748.168 km persegi dan Sumatera 443.066 km. Sulawesi 180.681 km persegi, Jawa 138.794 km, Timur ini termasuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu 248.418 km. Selain itu ada juga Pulau Halmahera di Kepulauan Maluku, itu luasnya adalah 18.040 km. Pulau Seram ini sekitaran Papua, luasnya 17.454 km. Pulau Sumbawa itu luasnya 14.386 km. Flores juga 14.154 km. Nah, yang sisanya adalah pulau-pulau kecil. Nah, ada yang besar, sedang, kecil sekali, bahkan yang paling kecil itu di mana? Nah, kalau pernah kalian tahu, pulau terkecil di Indonesia ataupun di dunia adalah, nah, disingkat
Singkawang, Teluk Mak Janto namanya. Itu adalah pulau terkecil yang ada di Singkawang. Itu pulau terkecil. Nah, selanjutnya adalah luas perairan. Perairan Indonesia lebih luas daripada daratan, tentu. Nah, total perairan Indonesia sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Nah, panjang garis pantai Indonesia itu 108.000 kilometer. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona laut teritorial. Oke, zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau. Nah, sedangkan landasan kontinen adalah dasar laut sebagai lanjutan sebuah benua. Landas kontinen diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. Sedangkan zona ekonomi eksklusif atau ZIE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, Indonesia memiliki hak mengelola sumber daya alam yang ada di ZII Indonesia. Nah, dampak positif dari kita memiliki lautan yang sangat luas, maka Indonesia dikatakan negara maritim, negara kepulauan. Karena saking banyaknya pulau-pulau, bisa dilihat Indonesia kayak akan pantainya, kayak akan wisata baharinya. Tidak perlu jauh-jauh, kalau di Kalbar masih bagus seperti kayak Temajo ataupun pantai-pantainya itu yang belum terdeteksi oleh manusia itu masih bagus. Nah, kalau misalnya yang sudah terkenal itu seperti Bali, Lombok, dan seperti juga di Raja Ampat di Papua, itu adalah contoh kekayaan wisata ataupun pariwisata di Indonesia, ataupun kekayaan ikannya sehingga negara-negara lain datang mengambil ikan di Indonesia sehingga terjadilah tadi namanya pencurian ikan oleh biasanya Thailand, Vietnam ataupun Filipina. Oke. Itu adalah pembahasan kita pada hari ini tentang letak dan luas Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Jika kurang paham, silakan kita diskusikan di grup kelas. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.